di pertemuan malam hari ini kita akan membahas dulu tentang konsep manajemen pariwisata. Jadi kita mengenal dulu apa itu pariwisata, jenis-jenis pariwisata yang ada, sebelum kita masuk ke dalam bagian-bagian yang lain. Jadi kita pahami dulu konsep pariwisatanya dan juga orang yang melakukan wisata atau biasa disebut dengan wisatawan. Punya siapa nih nyala nih? Saya mulai ya. Pada dasarnya semua manusia baik kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah menyukai hal-hal tentang keindahan. Dan kalau kita berbicara tentang keindahan, pasti hal itu akan berhubungan erat dengan keindahan alam, keindahan yang diciptakan secara alamiah maupun yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Identik dengan keunikan-keunikan dan keindahan itu biasanya berhubungan dengan pariwisata. Nah, pariwisata itu sendiri dapat diartikan sebagai, menurut asal katanya berasal dari dua kata, yaitu pari dan wisata. Pari sendiri berarti berkali-kali atau berulang-ulang atau berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan wisata adalah kegiatan yang dilakukan untuk berwisata. Jadi, menurut Pendit tahun 2013 mengartikan bahwa pariwisata itu sebagai suatu kegiatan orang perorangan sementara dalam jangka waktu yang pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggalnya dan tempat kerjanya serta di luar kegiatan inti. Dan selama di tempat tujuan mempunyai berbagai maksud termasuk kunjungan wisata. Jadi, kalau dilihat dari asal katanya, pariwisata itu sendiri berarti kegiatan yang dilakukan. Yang dilakukan berulang-ulang kali dari satu tempat ke tempat yang lain, di luar tempat tinggal, di luar tempat kerja, dengan tujuan untuk melakukan kunjungan wisata, dengan tujuan untuk merefreshkan diri, dengan tujuan untuk mencari hal-hal baru yang selama ini tidak kita lakukan atau tidak kita temui dalam kurun waktu yang pendek. Nggak ada ceritanya orang pergi berwisata selama 1 tahun. Nggak ada ceritanya orang pergi berwisata selama beberapa tahun sampai tinggal di tempat tersebut, itu namanya bukan wisata lagi. Tetapi sudah pindah tempat kedudukan atau pindah tempat tinggal. Jadi yang bisa dikatakan wisata itu kalau dilakukan berulang kali di luar tempat tinggal dan dilakukan dalam kurun waktu yang pendek. Sehingga dari dua pengertian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pariwisata itu secara garis besarnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di luar tempat tinggalnya dengan tujuan untuk melihat keindahan alam atau melepaskan penat dan menambah inspirasi baru serta bukan bertujuan untuk mencari nafkah. Jadi real kegiatan untuk mencari kesenangan, untuk melihat keindahan, untuk merefresh diri, atau untuk mencari hal-hal baru yang selama ini belum pernah ditemui. Sampai sini sudah paham ya pariwisata ya? Berarti kalau dilihat dari asal katanya dan dilihat dari pengertiannya, pariwisata itu masuk ke dalam pariwisata dapat juga diartikan sebagai
kegiatan seseorang berkeliling dari satu tujuan ke tujuan lain. Atau kegiatan wisata. Jadi kalau pariwisata itu adalah kegiatannya, berarti nanti wisatawan adalah orangnya. Orangnya. Oke, next. Pariwisata memiliki beberapa jenis. Jika dilihat berdasarkan letak geografisnya, ada yang dinamakan pariwisata lokal. Jadi kalau kalian mau bergerak dalam bisnis manajemen pariwisata, kalian harus terlebih dahulu mengenal jenis-jenis pariwisata yang ada. Agar apa? Agar bisa menyesuaikan dengan kegiatan atau dengan bisnis yang akan kalian jalani nantinya. Berdasarkan letak geografisnya, pariwisata dibagi menjadi beberapa, di antaranya yang pertama pariwisata lokal. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama yaitu pariwisata lokal. Pariwisata lokal yaitu kegiatan wisata yang ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas atau dalam tempat-tempat tertentu saja. Jadi kalau kita tadi mengingat pariwisata itu adalah Kegiatan berpindah-pindah tempat. kegiatan bepergian atau kegiatan untuk berwisata. Nah, pariwisata lokal ini kegiatan wisatanya hanya dilakukan di ruang lingkup yang lebih sempit atau terbatas. Misal, kalau kalian melakukan kegiatan wisata hanya pergi ke Kota Batu, Kota Malang, Kota Bandung, Kota Jakarta. Jadi ruang lingkupnya adalah lokal. Misal kalian tempat tinggal di tempat tinggalnya di Malang, terus habis itu pergi melakukan kegiatan wisata ke Kota Batu, itu masih dalam satu lingkup pariwisata lokal. Jadi hanya melingkup kota-kota saja. Sedangkan yang kedua, pariwisata regional, ruang lingkupnya lebih luas dari pariwisata lokal, tetapi lebih sempit dibandingkan pariwisata nasional. Jadi kalau pariwisata lokal tadi, kegiatan wisatanya hanya meliputi dari satu kota ke kota lain atau dalam ruang lingkup satu kota, maka pariwisata regional itu biasanya bisa melingkupi satu provinsi. Misalnya kegiatan wisata di Bali, kegiatan wisata di Jawa Timur, kegiatan wisata di Jawa Tengah. Ruang lingkupnya sudah lebih luas daripada wisata lokal, tetapi lebih sempit dibanding dengan pariwisata nasional. Sudah? Sudah bisa dipahami perbedaan antara pariwisata lokal dan regionalnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang ketiga ada pariwisata nasional. Pariwisata dalam wilayah suatu negara di mana para pesertanya tidak saja terdiri dari warga negaranya sendiri, tetapi juga orang asing yang terdiam di negara tersebut. Misalnya kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia. Jadi kegiatan wisatanya itu biasanya dilakukan oleh bukan hanya oleh warga negara sendiri, tetapi juga orang asing yang tinggal di negara kita. Tapi ruang lingkupnya masih dalam satu negara. Misalnya kegiatan pariwisata yang menyangkut beberapa provinsi. Kegiatan pariwisatanya bukan hanya di Jawa Timur aja, tetapi juga Jawa Timur, Bali. Jadi kegiatan yang dilakukan melingkupi wilayah-wilayah dalam satu negara. Kegiatan pariwisatanya sudah lebih luas. Next.
pariwisata regional internasional. Artinya, kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari 2 atau 3 negara dalam wilayah tersebut, misalnya kepariwisataan ASEAN. Kalau kalian melakukan kegiatan wisata biasanya atau tur wisata, mungkin yang pernah mengikuti tur wisata, ada kan kalau kita misalnya mau wisata tetapi ruang lingkupnya meliputi, ada yang pernah ke Singapura? Mungkin ikut travel ke Singapura? Belum, Pernah, Bu. belum, Belum? belum. Semoga kedepannya pernah ya. Biasanya kalau kita Amin. ikut tour and travel itu ada kegiatan pariwisata melingkupi beberapa negara. Jadi tetapi masih dalam satu kawasan atau dalam satu wilayah internasional yang sama. Misalnya dalam satu wilayah Asia Tenggara. Jadi ada kan kalau kita ikut tour itu pasti melingkupi 3 negara. Kalau Singapura itu biasanya lanjutan Singapura, Malaysia, Thailand. Itu kan masih dalam satu Asia Tenggara. Tetapi sudah dilakukan di beberapa negara. Beberapa negara tetapi masih dalam satu wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Jadi kalau kalian biasanya ada promo tour untuk kegiatan pariwisata luar negeri, itu ada biasanya digabung berapa hari, misalnya 5 hari, 4 malam, itu bisa ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand. Karena dalam satu lingkup yang sama tetapi sudah berbeda negara. Paham? Tetapi kalau pariwisata internasional, kegiatan pariwisatanya sudah meliputi beberapa negara dalam satu dunia. Di dunia. Jadi tur berapa negara gitu tetapi sudah berbeda benua, sudah berbeda wilayah regional internasionalnya. Biasanya tour to Europe, tetapi ada lagi nanti lanjutan kemana, ke negara yang lain, ke negara bagian lain, tetapi tidak dalam satu wilayah yang sama. Sampai sini bisa difahami tentang jenis-jenis pariwisata berdasarkan letak geografis? Bisa. Bisa. Kalau bisa kita next. Ada pariwisata menurut alasan atau tujuan kegiatan atau tujuan perjalanan. Yang pertama yaitu bisnis tourism, yaitu kegiatan pariwisata di mana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang, atau yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya karena adanya seminar. Yang kedua ada vacational tourism atau pariwisata vacational, yaitu jenis pariwisata di mana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur cuti dan lain-lain. Jadi karena tujuannya adalah misalnya karena memang ada sama-sama masa cuti, terus melakukan kegiatan pariwisata atau kegiatan wisata bersama-sama. Yang ketiga, educational tourism, yaitu jenis pariwisata di mana pengunjung atau orang yang melakukan perjalanan wisata adalah untuk tujuan belajar atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan. Contohnya study tour. Jadi kalau kalian melakukan kegiatan pariwisata, dulu ketika masa sekolah, ada kan? Beda ya pariwisata yang beneran dengan pariwisata yang berbalut study tour. Karena kalau pariwisata yang benar-benar memang untuk tujuan liburan, itu biasanya dilakukan ke tempat-tempat yang memang untuk wisata. Tetapi kalau misalnya study tour, itu biasanya adalah untuk mempelajari bidang-bidang keilmuan tertentu atau untuk mempelajari atau memperoleh ilmu pengetahuan di tempat wisata yang akan kita tuju. Misalnya kegiatan study tour di mana, di candi mana, dengan mempelajari sejarahnya. Nanti ketika pulang wisata disuruh untuk membuat laporan study tour-nya. Itu namanya pariwisata edukasional.
Next, ada familiarization tourism, yaitu suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya. Kalau edukasional itu untuk mencari ilmu pengetahuan atau untuk mempelajari ilmu tertentu, tetapi kalau familiarization itu bertujuan untuk mengembangkan yang berhubungan dengan pekerjaan. Melakukan kegiatan pariwisata yang bertujuan untuk mengembangkan bidang atau pergi ke daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaan. Misalnya kalian bekerja di bidang arsitektur. Kalian sengaja pergi berpariwisata ke daerah-daerah yang memiliki arsitektur yang tinggi karena kalian ingin mempelajari arsitektur yang baik itu bagaimana. Yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kelima, ada scientific tourism, yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan. Jadi ini berbeda dengan ini ya. Ini berbeda dengan edukasional. Kalau edukasional itu adalah tujuannya untuk belajar dan mempelajari, tapi kalau ini yang berhubungan dengan ilmu sains atau ilmu pengetahuan. Untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan atau ilmu sains. Kalau study tour kan nggak harus ilmu sains. Edukasional kan ada macam-macam. Tapi kalau scientific ini khusus ilmu sains. Yang keenam ada special mission tourism, di mana suatu perjalanan wisata atau kegiatan pariwisata dilakukan dengan maksud khusus, misalnya misi kesenian, misi olahraga, maupun misi lainnya. Ada kan biasanya ketika kita melakukan kegiatan pariwisata, itu tujuannya adalah untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada, atau misalnya ingin memperkenalkan kesenian-kesenian kita, di luar orang-orang yang selama ini mungkin yang ada di sekitar kita. Jadi memang ada tujuan misi-misi tertentu, tetapi dibalut dengan kegiatan wisata. Yang ketujuh, ada hunting tourism, yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diizinkan oleh pengusaha setempat sebagai hiburan semata. Jadi kalau hunting tourism ini memang untuk khusus untuk menyalurkan hobi perburuan, tetapi pada hewan-hewan yang memang tidak dilindungi. Itu misalnya perburuan binatang yang apa ya? Kayaknya kalau di Indonesia hunting tourism ini belum terlalu familiar. Karena di negara kita banyak sekali binatang-binatang yang memang harus dilindungi agar mereka tidak punah. Biasanya kalau hunting tourism ini di luar negeri sih ya, lebih banyaknya. Kalau kalian melihat channel televisi di sana itu kan ada kegiatan untuk berbalut pariwisata, tetapi melakukan perburuan terhadap hewan-hewan gitu kan. Itu masuknya ke hunting tourism. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa kita next. Pariwisata menurut saat atau waktu berkunjung. Jadi pariwisata itu ada banyak, yang tadi berdasarkan, yang pertama berdasarkan apa? Letak geografis. Letak geografis. Yang kedua berdasarkan Tujuan. tujuan. Nah, yang ketiga ini adalah berdasarkan waktu berkunjung. Jadi ada seasonal tourism atau jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Misalnya summer tourism, winter tourism. Jadi liburan musim panas, liburan musim dingin.
liburan musim salju itu namanya seasonal tourism. Jadi kegiatan wisatanya disesuaikan dengan musim yang ingin kita kunjungi. Misal kita pengen ke Jepang karena kita pengen melihat salju. Jadi wisatanya itu memang dipaskan pada saat di sana musim salju. Atau ingin menikmati musim gugur, jadi kegiatan wisatanya dipaskan momennya pada saat musim gugur. Itu namanya seasonal tourism. Season atau cuaca. Yang kedua ada occasional tourism, yaitu jenis pariwisata di mana perjalanan wisatawan dihubungkan dengan kejadian atau occasion maupun suatu event. Misalnya kalian sengaja melakukan kegiatan wisata karena ingin melihat acara sekaten di Yogyakarta. Seperti kemarin pas nyepi di mana? Di Bali. Justru kan banyak kan orang-orang yang ingin menikmati atau ingin tahu suasana nyepi yang sebenarnya. Mereka malah melakukan kunjungan wisata di saat momen nyepi. Itu namanya occasional tourism. Jadi dihubungkan dengan suatu kejadian tertentu. Next, menurut objeknya. Setelah menurut waktu berkunjung, sekarang menurut objeknya. Yang pertama ada cultural tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya di suatu tempat atau daerah tertentu. Kalau kalian misalnya mau berwisata ke Lombok atau ke Sumba, di sana kan ada kan budaya-budaya masyarakat sana kan pasti berbeda sama kita. Nah, kalian melakukan kegiatan pariwisata untuk melihat atau untuk mengetahui secara langsung budaya yang ada di suatu tempat tertentu, itu namanya cultural tourism. Jadi dilihat dari objek wisatanya. Kalau cultural tourism berarti objek wisatanya berupa Budaya. Budaya, seni. ya. Jadi untuk mempelajari atau untuk mengetahui budaya-budaya di suatu daerah, kita bisa melakukan kegiatan wisata. Yang kedua, recreational tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur. Ini bukan mandi lumpur yang di TikTok itu ya. Itu bukan kegiatan wisata. Jadi memang tujuannya kalau recreational tourism adalah untuk menyembuhkan penyakit. Berarti objek wisatanya itu adalah yang berhubungan dengan hal-hal yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Seperti kalau kita ke Pancuran mana itu? Pacet. Macet. Pacet itu kan pemandian air panas. Iya, Bu, menyembuhkan segala penyakit Katanya bisa. capek-capek. Iya, Iya dah. kan gatal-gatal. Oh, Yang ada Oh, ya. habis mandi itu gatal-gatal. tahu itu malah yang di Jawa Tengah, Pancuran 7 atau berapa itu yang di daerah Baturaden. Itu katanya kalau kita cuci muka pakai airnya itu karena kan mengandung, padahal kan itu mengandung banyak belerang. Itu katanya bisa awet muda atau biasanya yang punya penyakit kulit itu bisa dipercaya sembuh. Itu namanya recreational tourism. Ada lagi kah selain pemandian air panas yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit? Batu Ponari, Bu. Di Jombang dulu, Bu. Kalau itu nggak berwisata, itu emang berobat sama ponari. Ya kan menyembuhkan penyakit, segala penyakit, Bu. Astagfirullahalazim. Tapi ponari itu bukan objek wisata, Fandi. Itu Bapak di luar negeri loh, Bu, yang air apa? Yang air merah yang bisa ngambang itu, Pak. Itu bisa Mana itu? di mana itu ya? Di Asia. Sama ya. Jembatan merah, tak, Mas? Di benua Asia nggak tahu di mana negaranya. Jepang kayak dari Indonesia.
Itu Bukan. bisa apa? Bukan. Itu wisatanya di semacam kayak Laut Merah, Bu, yang kadar garamnya tinggi. Mungkin pernah dengar Bu Farida. Oh, Jadi apa orang tuh, ya? Ada kok. jadi orang itu nggak bisa tenggelam, jadi ngambang terus. Itu Oh, katanya bisa menyembuhkan penyakit. bisa menyembuhkan penyakit. Ya, itu juga masuk ke recreational tourism. Atau ada lagi wisata ini loh. Yang apa itu? Ada nggak sih itu? Saya tuh dulu pernah lihat di TV yang itu loh, kakinya dimasukin ke kolam ikan, terus ikannya katanya ikan terapi. Iya, Bu. Ada, Bu. Di Ada di Tuban mana? ada. Di Tuban. Di Tuban. Oh, Ya. itu katanya ikan yang dimasukin itu ikan paus ya. Ikan hiu, Bu. Langsung habis kakinya nanti. Langsung sembuh ikan hiu. Nah, itu juga masuk recreational tourism. Jadi suatu tempat yang dipercaya kalau kita berkunjung ke sana dengan menikmati objek wisatanya itu bisa menyembuhkan penyakit, itu namanya recreational tourism. Jadi ada beberapa tempat yang memang tempat wisata itu dipercaya. Kalau kita misalnya yaitu tadi mau mandi ke air panasnya Pacat, katanya bisa menghilangkan segala macam penyakit. Lah itu kalau air panas kan berendam jadi satu tuh ya. Ntar penyakitnya yang rendeman satu hilang pindah ke yang satunya gimana? Jadi satu, Bu. Jadi jadi kalian harus bisa pinter-pinter ya untuk memilih tempat wisata rekuperasional itu karena terkadang semuanya itu kembali ke kepercayaan kita masing-masing. Tapi kalau yang disebutkan Fandi, Batu Ponari itu bukan termasuk recreational tourism ya, karena Ponari bukan objek wisata. Beda batu, beda jenis batu, beda hasil. Itu bukan recreational tourism. Oke, next. Ada commercial tourism. Jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional. Jadi ada kan yang kemarin kalau kalian sengaja untuk pergi ke, saya tuh punya temen, jadi dia tuh sengaja bolak-balik ke Thailand karena dia katanya itu di pasar Thailand itu baju-bajunya lebih murah. Terus kalau dijual di Indonesia itu harganya lebih mahal. Nah, itu biasanya dia ada open just tip gitu atau memang sengaja untuk memilih di sana baju-bajunya terus nanti dijual lagi di Indonesia yaitu untuk misi perdagangan lah, perdagangan nasional itu namanya commercial tourism. Next, sport tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu. Biasanya kalau lagi musim Piala Dunia. Fandi kemarin ke Qatar ya, Fandi? Lihat di TV aja, Bu. Oh, di TV. Nggak ke Qatar? Nggak ada uang, Bu. Oh, nggak ada uang. Iya. Biasanya kalau ada kan orang-orang yang melakukan wisata memang tujuannya adalah untuk menyaksikan event olahraga tertentu ya seperti kemarin pada saat Piala Dunia itu namanya sport tourism karena objek wisatanya adalah olahraga. Selain Piala Dunia biasanya apa yang berhubungan dengan sport tourism? Yang itu, Bu, MotoGP Mandalika itu ya, Bu. MotoGP Mandalika bisa itu karena yang menyaksikan bukan hanya dari orang dari negara kita sendiri ya, tapi orang beberapa di mancanegara itu memang tujuannya berwisata ke sini adalah untuk melihat MotoGP sekaligus menikmati keindahan alamnya atau keindahan wisata yang ada di Lombok. Yang kelima, political tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi atau objek wisatanya itu merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan politik di suatu negara, misalnya menyaksikan peringatan Hari Kemerdekaan di suatu negara. Gitu.
Contohnya misalnya hari kemerdekaannya Indonesia, orang-orang sengaja ke sini untuk melihat bagaimana perayaan hari kemerdekaan Indonesia. Itu namanya political tourism. Yang keenam, social tourism. Jenis pariwisata di mana dari segi penyelenggaranya tidak menekankan untuk mencari keuntungan. Misalnya study tour, piknik, dan lain-lain, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Yang ketujuh, saya capek baca, kamu baca deh, Pandi. Siap, Bu. Yang ketujuh, religion tourism. Jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan seperti upacara Bali, apa ini? Krama di Besakih, Haji Umroh bagi orang Islam dan lainnya. Ya, lain-lain itu contohnya apa kalau wisata religi, Pandi? Di Ampel biasanya itu, Bu. Kalau wali-wali itu kan sama, Bu. Kan Ya, religi itu, Bu. misalnya ziarah wali, itu Ya, masuk ziarah wali. religion tourism. Gampang ini kalau religion tourism. Yang ke-8, marine tourism. Makasih ya, Fandi. Ya, Bu, sama-sama. Pintar sekali loh, Fandi itu. Yang ke-8, tolong dibaca Imma Ismatul. Ya, Bu. Yang nomor 8, marine tourism, kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan, dan minum. Contoh marine tourism? Snorkeling, Bu. Snorkeling atau wisata-wisata yang berhubungan dengan wisata laut atau kemarinan atau maritim, yaitu kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan laut itu namanya marine tourism. Terima kasih, Ima Ismatul. Sama-sama, Bu. Waktunya udah habis belum? Udah, Bu. Tinggal Kurang satu. 1 menit. Tinggal 1 menit. Oke, besok di minggu depan kita lanjutin ini. Jadi biar nantinya nggak magak. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang wisatawan dan perencanaan wisata. Sampai sini tentang pariwisata. Pariwisata tadi adalah apa, Jenny Ayu? Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain untuk menikmati keindahan alam dan mencari hal-hal baru. Oke, terima kasih. Jenis-jenis pariwisata berdasarkan letak geografis tadi ada berapa? Arba? Ini sedengar saya waktu di jalan tadi ya, Bu ya. Apa? Sedengar saya waktu di jalan tadi. Oh, waktu di jalan. Ada yang bisa bantu Arba? Jenis pariwisata coba dulu ya, berdasarkan Bu, ya. letak geografis? Boleh. Ada 5, Bu. Nah, Ada 5. Siapa? Oh, bentar ya. Arba mau coba dulu. Apa Arba? Ada yang lokal, regional, Hmm? nasional, Hmm? terus interregional sama Regional, internasional. regional internasional sama internasional. Sama internasional. Terima kasih Arba. Iya, Bu, sama-sama. Tadi yang jawab Ahmad Afandi, terus siapa tadi? Jenny. Jenny Ayu Priya. Terus Arbaatun Cahyani. Oke, 1 pertanyaan lagi.
Berdasarkan waktu berkunjungnya pariwisata ada? Siapa yang mau jawab? Dua, Bu. Apa Ada itu? dua. Apa di Saya JK? ada dua. Seasonal sama okasional. Seasonal sama okasional. Kalau yang dihubungkan dengan kejadian-kejadian tertentu dinamakan Okasional. okasional. Oke, terima kasih di JK. Sama. Udah pinter-pinter ya ternyata ya. Iya Bu, mau lulus soalnya. Oh ya. Nyatet. Mau lulus Pandi? Iya Bu, capek 4 tahun ini Bu. Masih 4 tahun, belum 5. On cam semua yuk, saya mau ambil absen. Saya ambil absen dulu ya. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini, karena waktunya sudah habis. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk sedikit-sedikit materinya juga dipelajari, karena kita berarti ketemu lagi nanti setelah Lebaran ya. Setelah libur Lebaran. Selamat berlibur, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.